Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kawan muda, para viewers jamaah channel YouTube id.fasco yang berbahagia, hafidhakumullah. Jumpa lagi dengan kami di sini, yaitu id.fasco, yang dimana kita punya program sebuah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang kedudukan manusia, harga manusia, yaitu di hadapan dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya, manusia ini selalu berhadapan dengan dua hal, yaitu antara dia menghadapi fitnah dunia. Manusia itu selalu bergelut dengan urusan dunia, dan dalam perjalanannya banyak manusia itu yang berhasil tetap berdiri di atas fitrahnya sebagai hamba Allah. Sekalipun dia bergelut dengan urusan duniawinya, ada juga yang tertipu dengan dan terperdaya dengan fitnah dunia. Kita tidak bisa mendikotomi memang antara urusan dunia dan akhirat, karena segala sesuatu urusan manusia di dunia pasti ada implikasinya juga di akhirat nanti. Apapun yang dilakukan manusia di dunia, ada pertanggungjawaban di akhirat. Untuk apa berbicara? Ada pertanggungjawaban di akhirat. Mengapa dia menangis tertawa? Juga ada pertanggungjawaban di akhirat. Kawan muda, viewers id.fasco sekalian, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, ya Allah yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut pula kekuasaan itu dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan pula siapapun yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka berdasarkan ayat 26 Ali Imran tadi, yaitu kedudukan manusia di sini terbagi atas 4 kuadran kehidupan. Nah, kalau kita belajar diagram Kartesius, ya dalam matematika itu ada sebuah diagram yang dimana itu ada 2 sumbu X dan Y. Maka anggap saja sumbu X ini adalah garis yang horizontal ini sebagai kemuliaan dunia dan kehinaan dunia. X positif kemuliaan dunia, X negatif kehinaan di dunia. Begitu juga sumbu Y yang positif adalah kemuliaan akhirat dan Y negatif adalah kehinaan di akhirat. Maka kuadran yang pertama, manusia ada yang mulia di dunia dan juga sekaligus dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Yaitu di dunia dia tu'til mulka dan tu'izzu. Dia mendapatkan kekuasaan, diberi kemuliaan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kedudukan, tapi di sisi lain dia tidak tergoda dengan fitnah dunia, kekuasaan, harta, kedudukan yang dia dapatkan dari Allah digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sejarah mencatat dalam kuadran pertama ini, yaitu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Mereka contoh para khulafa Rasyidin. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan di dunia, orang-orang yang dihormati di dunia, orang-orang yang memiliki harta, pangkat, jabatan, tetapi dengan kedudukan dan semua yang dimiliki itu tidak menjadikan dia lalai akan dunianya, tidak menjadikan lalai akan tugas utama, yaitu tetap meninggikan kalimat Allah, tetap beribadah, menggunakan segala fasilitas di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun mereka mempunyai kekuasaan,
di saat yang sama mereka juga memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dia miliki untuk menegakkan kalimat Allah, harta yang dimiliki untuk memakmurkan agama Allah dan sebagainya. Dalam hal ini Khalifah Umar ibn Khattab pernah mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal yang solih. Maka manusia kadang memandang sesama manusia ini tidak lepas dari tingkat kepemilikan harta. Itu adalah kemuliaan dunia. Adapun Allah memandang manusia bukan dari apa-apa kecuali yaitu amal solihnya. Maka ini adalah penduduk kuadran yang pertama, yaitu ketika memiliki harta melimpah, mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ketika memiliki kekuasaan, jabatan di dunia, menggunakannya untuk menegakkan hukum Allah, untuk memakmurkan agama Allah, yaitu dinul Islam. Maka dalam hal ini, kawan muda sekalian, adapun yang kuadran kedua, di situ adalah yang tidak diberi kekuasaan, yaitu tanzi'ul mulka wa tu'izzu, yaitu orang-orang yang dicabut kekuasaan darinya. Dia bisa jadi orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tidak mempunyai kedudukan di dunia. Mungkin orang yang lemah secara keduniawian, tetapi tu'izzu, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhiratnya tetap dimiliki, tetap bisa diraih. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak terkenal di dunia. Sejarah mencatat Bilal bin Rabah, sejarah mencatat Uwais Al-Qarni. Mereka orang yang tidak dikenal di dunia, tidak punya jabatan, tidak disegani. Bahkan kehidupannya jauh daripada harta yang melimpah. Mereka hidup dalam garis kemiskinan. Tetapi dengan ketidakberdayaannya itu, dengan kelemahan duniawinya itu, dia tetap bisa beribadah kepada Allah, tetap bersyukur, tetap mengabdi kepada Allah, tetap berdiri tegak di atas fitrah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah penghuni kuadran yang kedua, yaitu secara sumbu X dia negatif, tetapi sumbu Y, kemuliaan akhirat, dia tetap tu'izzu, tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kuadran yang ketiga, yaitu kuadran secara sumbu X dia positif, tetapi sumbu Y dia negatif. Dalam hal ini adalah ketika dia tu'til mulka, tetapi di sisi yang lain watu zillu, dia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kedudukan, tetapi dihinakan dalam kehidupan akhiratnya karena kekuasaan yang dia dapatkan tidak digunakan untuk membela agama Allah. Dia punya harta, tapi hartanya ditumpuk, dinikmati untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia punya jabatan, punya kedudukan, tapi kedudukannya digunakan untuk menindas rakyatnya. Maka itu adalah kuadran ketiga, yaitu yang tu'til mulka, tapi tuzillu. Dalam sejarah mencatat di situ ada Fir'aun, wa ashabuhu ajma'in. Fir'aun dan sejenisnya, para musuh-musuh nabi-nabi terdahulu. Maka Fir'aun di situ dia mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan yang melimpah. Tetapi sedikit pun kekayaan dan jabatan itu tidak ada yang digunakan untuk membela agama Allah, malah digunakan untuk memusuhi agama Allah. Maka naudzubillah, dia adalah penghuni kuadran yang ketiga. Adapun kuadran yang keempat, yaitu penghuni kuadran keempat ini adalah dua sisi negatif dari diagram Kartesius tersebut. Yaitu di sumbu X dia negatif, sumbu Y juga negatif. Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan di dunia, orang-orang yang tidak dimuliakan di dunia, orang-orang yang tidak memiliki harta. Mereka ini lemah secara finansial, lemah secara keduniawian, miskin, tapi di sisi lain mereka juga tidak mempunyai keimanan. Hina di dunia, tapi di akhirat juga hina. Kawan muda rahimakumullah, maka mari kita meneliti diri kita masing-masing, di kuadran manakah kita berada. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kuadran 1, 2,
Mereka adalah orang-orang yang masih punya harapan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah terlalu penting. Ketika kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya kedudukan, kita dikenal oleh masyarakat. Tapi ingat, segala sesuatu fasilitas dunia itu harus kita gunakan untuk meraih ridhonya Allah sehingga kita mendapatkan tu'izzu, kita mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah. Tapi kendati pun, meskipun di dunia kita tidak mendapatkan itu semua, kita di dunia dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah dalam kekurangan harta, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tapi kita masih punya kesempatan meraih kemuliaan di akhirat, yaitu dengan tetap beriman kepada Allah, tetap bersabar, dengan tetap menjadi hamba Allah, sebagaimana Allah menciptakan kita ini sebagai hambanya, yaitu untuk beribadah. Maka kita posisikan diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya, yaitu yang sesuai dengan fungsi diciptakannya kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yaitu Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita tergelincir pada kuadran-kuadran yang negatif, yaitu kuadran yang ketiga dan keempat. Kalau kita punya jabatan, kita punya fasilitas dunia, kita gunakan semua fasilitas dunia itu di jalan Allah. Kalaupun kita tidak mendapatkan fasilitas yang kita harapkan atau kita impikan di dunia, tetap kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemuliaan akhirat, yang dimana itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Adapun kemuliaan dunia ini adalah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang sangat singkat, yang dimana itu tidak harus dan tidak wajib untuk kita miliki. Maka jangan sampai kita merasa minder, kita merasa, kalau bahasanya anak muda itu insecure dengan apa-apa yang tidak kita dapatkan. Tidak harus sama. Kalau orang lain punya jabatan, tidak harus kita harus mempunyai. Kalau bisa kita mendapatkan jabatan itu, ya kita gunakan. Kalau orang lain punya harta melimpah, kita tidak harus sama dengan mereka. Kalaupun Allah memberikan harta, ya kita gunakan, kita belanjakan di jalan Allah. Kalaupun tidak, ya tetap kita berdiri di atas keimanan kita. Maka janganlah kita insecure terhadap urusan-urusan duniawi, tapi kita perbanyak untuk bersyukur. Orang yang insecure itu adalah tanda kurangnya syukur. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.